Kunjungan kasih merupakan kegiatan rutin yang dilakukan relawan Seci wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempraktikkan misi amal dan budaya humanis Seci untuk menjalin jodoh baik dengan masyarakat. Mengulurkan tangan memberikan bantuan. Hal inilah yang dilakukan oleh para insan Seci sebagai wujud nyata kepedulian mereka terhadap orang yang membutuhkan. Melalui kunjungan kasih, insan Seci dapat melihat berbagai penderitaan di dunia. Dengan melihat dan membaca kisah hidup setiap orang, kita harus dapat memetik hikmahnya dan mengintrospeksi diri. Seperti yang dilakukan oleh relawan Seci wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan kasih menjadi agenda rutin yang dilakukan guna menyebarkan cinta kasih terhadap sesama. Selain itu, relawan Seci pun memberikan paket bantuan bahan pangan guna meringankan kebutuhan hidup sehari-hari. Hari ini itu kita ada 8 sekalian peninjauan aja, memberikan sembako kepada orang yang kita benar-benar bantu, ya. Kita sudah jalanin tadi sudah 4 sama ini 4. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini ya adalah membuat buah karma baik dan juga membantu orang yang membutuhkan, dan semoga ini berguna untuk yang kita survei, yang kita bantu, dan juga untuk kita juga. Kita sesama manusia ya, terutama yang kita lihat itu memang benar-benar orang yang membutuhkan benar bantuan dari Seci. Dan juga mereka juga sangat berbangga hati dan berbahagia sampai ada yang nangis bahwa dia itu sudah berterima kasih telah dibantu oleh Seci. Bantuan pertama diberikan kepada Pak Arsan dan Ibu Dasini. Pak Arsan merupakan penerima bantuan pengobatan yang mengalami kanker kulit di wajahnya pada tahun 2013. Suami saya sakit kanker basalioma sudah 7 tahun. Jadi bapak punya tai lalat di pipi sebelah kiri. Akhirnya terus ada orang hajatan bantuin, ketimpa balok pecah. Akhirnya berobat terus, enggak sembuh, malah menjadi. Akhirnya ke Cipto dioperasi. Sampai 5 kali operasi. Suami saya sakit, dirawat di Cipto. Akhirnya saya mengajukan bantuan ke ITC, terus disurprise. Akhirnya alhamdulillah di ACC, terus saya mendapat bantuan biaya hidup. Dari mulai bapak dirawat sampai anak saya sekolah dibantu semua dari Bunda Seci. Kini Pak Arsan sudah tidak bekerja sejak sakit. Sedangkan Ibu Darsini yang bekerja sebagai tukang cuci sudah tidak bekerja lagi karena dampak pandemi COVID-19. Yayasan Bunda Seci memberikan bantuan biaya tempat tinggal setiap bulannya. Hari ini saya datang ke rumah Pak Arsan. Dulu penerima bantuan kita kira-kira 7 tahun yang lalu, udah lama juga. Pada saat itu waktu ngajuin ke yayasan, Pak Arsan sedang sakit parah, terutama untuk darah hidung ke matanya. Berobatnya ke Cipto. Nah, terus kita bantu biasa yayasan. Pada saat itu juga ada kesulitan untuk anaknya yang bungsu, Adit, ingin sekolah. Walaupun pandemi ini dia bilang sama Pak Arsan jaga kesehatan. Pak Arsan sebenarnya sih udah dikatakan tembus sekali juga belum ya Pak ya. Karena matanya masih belum rapi gitu ya. Tapi Pak Arsan bilang udah nggak mau berobat lagi. Ya udah begini aja, yang penting tubuhnya sehat. Ibu Darsini merasa perhatian yang diberikan relawan Seci membuat dirinya ikhlas dan tabah dalam menjalani hidup, sehingga ia mampu untuk memaknai kehidupan. Saya pernah putus asa, mau minum obat Paramek, udah ngupas banyak. Udah saya mau minum, anak saya pulang. Manggil mie, terus saya lepas lagi itu. Akhirnya saya sampai ketemu Bunda Suci, nggak pernah punya pikiran gitu lagi saya. Semangat terus. Ya saya harus terus bersyukur karena hidup yang harus saya jalani mungkin udah seperti ini. Itu saya bersyukur. Mungkin orang yang belum tahu Cici lebih parah dari saya. Saya sangat bersyukur sekali. Jalinan jodoh ini pun dirasakan Vicky Yohanes. Mengenal Seci pada saat dirinya membantu saudaranya yang sedang sakit. Kini ia pun mendapatkan bantuan biaya hidup dan pengobatan dari Seci. Tadinya saya
saya kenal Buddha Seci itu dari saudara saya yang saya bantu kehidupannya karena kena stroke. Saya lalu dikenalkan oleh temennya yang kena stroke itu ke Ibu Dena. Lalu Ibu Dena yang bantu sepenuhnya sampai hari ini. Tapi saudara saya sekarang sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu karena stroke. Nah, saat ini bantuan itu dialihkan ke saya, di mana saya sekarang ini kena sakit jantung penyumbatan sama gula, sakit diabetes. Vicky yang menderita sakit jantung dan diabetes masih terus menjalani pengobatan. Meski tak mudah dijalankan, namun rasa sakit yang dideritanya seolah terbayarkan berkat ketulusan hati para relawan Seci yang telah setia mendampingi dirinya. Ya, saya sangat bersyukur sama Tuhan karena terjadinya Buddha Seci bisa bantu saya juga. Ini atas izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karenanya saya harus tetap bertahan hidup dan mengucap syukur terus-menerus atas perbuatan dari aksi sosial Buddha Seci kepada saya, juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kegiatan kunjungan kasih ini banyak memberikan pelajaran baru dalam hidup relawan Seci. Tak terkecuali Meli. Meskipun kegiatan ini bukan pertama kali baginya, namun di setiap kunjungan memberikan pelajaran dan kesan tersendiri di hatinya. Kalau saya sih pribadi ya, saya ini sudah 2 tahun ikut relawan Seci. Dan saya ini sudah melihat dan langsung merasakan juga meninjau tuh para bantuan-bantuan yang kita jalani. Jadi saya merasa bersenang hati dengan tulus ikhlas rela saya. Kalau ada waktu luang mungkin saya bisa luangkan waktu ini demi untuk berbuat kebajikan. Melalui kegiatan kunjungan kasih, Meli berharap tak hanya dapat membantu sesama yang membutuhkan bantuan, tapi sekaligus untuk mensyukuri arti kehidupan yang sesungguhnya melalui perjalanan hidup orang lain. Semoga dengan adanya bantuan-bantuan dari Yayasan Buddha Seci ini, kita kan memberikan semangat kepada penerima bantuan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, keadaan-keadaan begitu sulit, ya kita memberi semangat kepada mereka. Mungkin dengan kesabaran, dengan keteguhan hati, ya semoga semua berjalan dengan apa yang kita inginkan. Dengan perhatian dan cinta kasih yang diberikan dari insan Seci, diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para penerima bantuan, sehingga kelak mereka dapat hidup mandiri dan mempunyai hati untuk peduli dan menolong sesama yang membutuhkan. Novita Lisiana, Carolina Lamba, DAI TV.